Baik, sore hari ini kita akan mempelajari prinsip kemerdekaan. Bagaimana memiliki kemurnian moral, moral purity. Ya. Nah, kemurnian moral itu akan menentukan kita punya kuasa rohani atau tidak. Di dalam diri kita ini ada keinginan fisik. Keinginan fisik kita ini seperti energi nuklir ya. Jadi energi nuklir itu bisa dilepaskan dengan kehancuran yang membinasakan, atau itu dapat dikendalikan sehingga membawa manfaat bagi banyak orang. Ya. Energi nuklir bisa dibuat menjadi bom yang bisa menghancurkan, membinasakan orang, atau sebaliknya energi nuklir bisa jadi reaktor nuklir untuk menjadi pembangkit listrik tenaga nuklir yang bisa memberi manfaat. Nah, kitab suci memperingatkan kita untuk melarikan diri dari nafsu orang muda. Nafsu orang muda itu bisa menghancurkan, membinasakan diri kita. Kita harus lari dari situ. Kita harus bisa kendalikan nafsu. Di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, kita harus memelihara hati kita dengan semua kerajinan, karena dari situ terpancar kehidupan. Rasul Paulus mengatakan di Galatia 5 ayat 16-17, ada dua keinginan di dalam diri kita. Yang satu keinginan daging, nafsu, itu bisa menghancurkan kita. Yang satu lagi keinginan roh, keinginan dari tuntunan Roh Kudus. Itu memberi hidup kepada kita. Kita punya pilihan. Kita mau ikuti keinginan daging atau keinginan roh. Yuk kita baca sama-sama ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kamu menghendaki untuk melakukan yang baik. Tapi akhirnya, karena mendua, nggak bisa. Nah, kenapa nggak bisa? Karena nggak punya kuasa rohani. Nah, kuasa rohani bisa mengendalikan nafsu, itu bisa terjadi kalau kita punya kemurnian moral, moral purity. Nah, coba perhatikan bagan ini. Bagan ini adalah bagan perkembangan reprobasi. Dari kata reprobation. Reprobasi ini adalah suatu keadaan ketika seseorang hidup menuruti hawa nafsunya terus-menerus, dia akan diperbudak oleh hawa nafsu sampai pada suatu titik dia akan menolak kebenaran firman Tuhan. Dan karena dia menolak terus-menerus kebenaran firman Allah, menolak Injil terus-menerus, maka Tuhan pun suatu titik akan menolak dia. Ini bahaya sekali kalau orang bisa mengalami reprobasi ini. Nah, coba perhatikan gambar termometer tuh yang sebelah kiri ya. Itu ada tulisan dorongan, drives. Di dalam diri kita, itu manusia itu ada roh, jiwa, dan tubuh. Manusia punya 3 dorongan, dorongan rohani, dorongan jiwa, dan dorongan tubuh. Ya. Nah, yang ideal, roh kita, spiritual, itu harus dominan. Harus yang menguasai diri manusia. Kemudian jiwa, psikologis, itu dalam harmoni, mengikuti roh. Lalu fisik, tubuh, itu harus dibawa kendali kita. Ini yang ideal. Kalau kita mengalami tingkat dorongan yang normal, ya, yang normal itu maksudnya spiritual dominan, psikologis dalam harmoni, selaras dengan roh, fisik di bawah kendali kita, terkontrol, itu akan menghasilkan kemerdekaan, menghasilkan keseimbangan. Ya. Keseimbangan ini dalam arti, sekali lagi, spiritualnya dominan, psikologisnya dalam harmoni, fisiknya di bawah kendali. Kalau kita punya keadaan seperti ini, roh jiwa tubuhnya, spiritualnya dominan, psikologisnya dalam harmoni, fisiknya di bawah kendali, maka kita bisa menghasilkan keseimbangan dengan kasih yang sejati. Namun, iblis itu ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan manusia, yang menipu manusia dengan hawa nafsu. Nah, kalau manusia tertipu oleh hawa nafsu, dia akan mengalami perkembangan. Pertama, dimulai dari rasa ingin tahu. Seperti Hawa dicobai oleh ular, oleh setan.
untuk makan buah yang dilarang Tuhan. Mulai dia rasa ingin tahu. Lalu timbul suara hati, jangan, jangan. Tapi Hawa terus-menerus memperhatikan buah itu. Sehingga muncul fokus sensual. Lalu mempertanyakan firman Allah. Lalu melanggar suara hati. Dimakan buah yang dilarang itu. Lalu timbul rasa bersalah. Nah, ketika timbul rasa bersalah, harusnya manusia itu kembali kepada Tuhan bertobat. Kalau nggak bertobat, salah respon. Respon yang salah terhadap rasa bersalah itu pertobatan yang tidak sepenuhnya. Tobat ya. Tobat tapi kumat lagi. Nah, akhirnya orang itu akan mengalami sensualnya menjadi lebih dominan. Coba perhatikan lingkaran yang kedua itu. Ketika sensualitasnya dominan, orang lebih mengikuti hawa nafsunya. Keinginan hawa nafsu. Dia menjadi hamba nafsunya. Nah, kalau orang sudah menjadi hamba nafsu, dia tahu itu salah. Harusnya rohnya yang berkuasa, kan? Karena itu dia akan melakukan kompensasi agamawi. Dia melakukan ritual agamawi. Masih berdoa, masih di gereja, masih baca firman Tuhan. Tetapi itu menjadi religius yang palsu, pseudo-religius. Kenapa? Karena nampaknya rohani di luar, tapi dalamnya bobrok. Dan akhirnya dia frustasi mengatasi dorongan itu. Lalu kembali yang melakukan rasionalisasi. Ngeles gitu ya. Periksa kembali kitab suci, bener nggak sih kitab suci melarang? Kayaknya boleh deh. Lalu ada membenarkan amoral. Membenarkan imoralitas, berargumentasi. Respon yang salah terhadap rasa bersalah akhirnya membuat orang melakukan tindakan yang tercela. Dia menjadi budak dari nafsunya. Budak dari dosa. Akhirnya, spiritualnya lemah sekali. Dia mengalami yang namanya delusi psikologi. Psikologis hayalan. Dia pikir dia baik-baik saja. Dia berbuat salah tapi tidak pernah merasa salah. Akhirnya akhlaknya dibejat. Nah, setiap kita itu bisa ada kemungkinan mengalami perkembangan reprobasi ini. Karena setan menggoda manusia sampai hari ini. Tuhan Yesus aja digoda, apalagi kita, kan? Nah, untuk bisa memiliki kemurnian moral, kita harus mengikuti langkah menuju kemerdekaan moral. Kemerdekaan moral itu berarti kita merdeka dari dosa, merdeka dari nafsu, tidak diperbudak oleh nafsu. Nah, bagaimana supaya kita mengalami kemerdekaan moral, tidak diperbudak oleh nafsu? Kita harus mengikuti langkah menuju kemerdekaan moral. Coba perhatikan yang paling kanan. Jadi kita harus kembali, yang ideal itu adalah spiritualnya dominan, rohnya perkasa, psikologisnya dalam harmoni, fisiknya di bawah kendali. Kita harus mengendalikan keinginan daging kita, hawa nafsu kita. Nafsu kita harus kita kendalikan. Ya, kita harus ikuti keinginan roh. Nah, kalau orang mendua hati, coba perhatikan itu ada gambar orang. Kalau dia melihat ke perbuatan tercela, bisa tergoncang, shock. Tapi di satu sisi, dia melihat yang tingkat dorongan normal, itu dia berpikir sempit. Apakah aku akan seperti itu? Dia mendua hati. Nah, kita harus melangkah ke arah kemerdekaan. Ya. Nah, gimana itu caranya? Nah, apakah kemerdekaan moral itu? Moral freedom itu membuat dorongan fisik kita berada di bawah kendali Roh Kudus. Kemerdekaan moral adalah mengubah dorongan fisik menjadi kuasa spiritual, sehingga dari manusia batin kita keluar manfaat yang memberi kehidupan bagi orang lain. Tuhan Yesus berkata di Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kemerdekaan moral bukan hak untuk melakukan apapun yang kamu inginkan, bebas melakukan apa yang kamu mau, tapi itu adalah kuasa untuk melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Ya.
Doa Paulus di Efesus pasal 3, kiranya Tuhan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami kasih Kristus, dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Nah, bagaimana cara Tuhan mendesain diri kita sehingga kita bisa mencapai kemerdekaan moral? Dalam 1 Tesalonika 5:23 dikatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu, ada 3 bagian dalam diri manusia, roh, jiwa, dan tubuh, terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada hari kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhan maunya, ya, kita punya dorongan, drives itu spiritualnya dominan. Roh kita yang dipimpin Roh Kudus itu menguasai diri kita. Psikologis, jiwa dalam harmoni, mengikuti roh. Fisik di bawah kendali, terkontrol. Nah, manusia batin itu ada roh dan jiwa. Ya. Kalau tubuh itu manusia lahiriah, fisik itu manusia lahiriah. Nah, sukar memisahkan roh dan jiwa, tapi kitab suci memisahkan. Dikatakan di Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi cara Tuhan mendesain supaya kita punya moral freedom adalah drives di dalam diri kita. Dorongan itu ada 3 dorongan yang dominan harusnya yang spiritual, psikologis dalam harmoni, fisik terkontrol. Nah, kita akan lihat apa yang terjadi dalam roh, apa yang terjadi dalam jiwa, apa yang terjadi dalam tubuh. Apa yang terjadi dalam roh? Ketika engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Allah mengutus Roh Kudus-Nya, Roh Allah tinggal dalam rohmu. Makanya disebut tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus, bait Allah, rumah Allah. Karena Roh Allah berdiam dalam rohmu. Roh itu punya jiwa, memiliki jiwa. Manusia batinnya. Jadi Roh Allah berdiam di dalam rohmu ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus. Dan karena Roh Allah ada di dalam dirimu, maka engkau punya potensi untuk menjadi perkasa di dalam roh, mighty in spirit. Dan kita akan lihat apa yang terjadi dalam roh kita. Yang pertama, rohmu akan menjadi rumah iman. Iman, kepercayaan kepada Tuhan, itu bukan lompatan buta dalam kegelapan. Iman itu mengenali apa yang Tuhan ingin capai di dalam dan melalui hidupmu. Yang pertama, fungsi iman itu adalah supaya kamu percaya pada Kristus. Supaya engkau diselamatkan. Ketika kau percaya pada Kristus, Roh Kudus berdiam di dalam rohmu dan meneguhkan di dalam dirimu bahwa kamu adalah anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, kata Roma 8 ayat 16. Nah, hanya oleh iman engkau dapat melihat dan menyetujui standar moral Allah. Kalau engkau beriman pada Allah, maka engkau setuju pada kebenaran standar moral Allah. Yang kedua, rohmu adalah rumah suara hati. Ketika engkau melakukan kesalahan, maka rohmu akan memberikan conviction. Itu salah, itu salah. Pada sisi lain, ketika engkau melakukan sesuatu yang benar secara moral, rohmu juga akan dikasih keyakinan, ketenangan di hati. Itu benar. Nah, jadi orang yang dewasa rohani itu terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ketika seseorang tidak mentaati bisikan dari Roh Kudus yang berbicara lewat suara hatinya, itu akan menyebabkan Roh Kudus berduka dan akan memadamkan kuasa Roh Kudus di dalam hidupmu. Karena itu, dengarkan suara Roh Tuhan yang berbicara lewat suara hati kamu. Yang berikutnya, rohmu adalah rumah hikmat, wisdom. Hikmat adalah melihat hidup dari sudut pandang Allah. Nah, ketika kita mengisi jiwa kita dengan firman Allah, merenungkan firman Allah, seperti yang Mazmur lakukan. Di Mazmur 51 ayat 8 dikatakan, sesungguhnya engkau, Tuhan, berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitakan hikmat kepada.
Pemuda-pemudi yang bijak itu bisa mengenali immoralitas sebagai kebodohan. Tapi orang yang naif, pemuda yang lugu, ya, yang dungu, itu mudah dibawa kepada imoralitas. Kalau ada temanmu mengajak kamu, coba ini, gue punya narkoba nih. Nah, kalau orang yang naif, dungu, itu bisa mudah dibawa. Tapi kalau orang yang bijak, dia tahu, oh ini nggak benar. Dia nggak akan coba ini. Ketika temanmu ada yang ngajak kamu ke nightclub untuk minum-minum, atau cobain ini tablet ini nih bisa biar kamu nge-fly. Nah kalau kamu naif, bahaya. Tapi kalau kamu bijak, kamu tahu kamu akan menolak karena itu adalah kebodohan. Punya hikmat kalau engkau didirimai Roh Kudus. Berikutnya, rohmu adalah rumah kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk melihat suatu kebutuhan, suatu tugas, suatu gagasan dalam perspektif yang baru. Nah, penting sekali kita punya kreativitas, terutama ya saat kita dalam pencobaan, kita bisa menemukan jalan keluar. Seperti dalam 1 Korintus 10:13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Berikutnya, rohmu adalah rumah persekutuan. Persekutuan itu fungsi dari roh kita dengan roh orang lain. Kalau persahabatan, fungsi dari jiwa. Jadi jiwa ketemu jiwa itu sahabat. Tapi roh ketemu roh itu persekutuan, koinonia. Kita hanya bisa bersekutu dengan orang yang didiami Roh Kudus. Dengan sesama orang Kristen. 1 Yohanes 1:7 dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, terang ketemu terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Bersekutu dengan Tuhan bisa terjadi kalau roh Allah tinggal di dalam kita. 1 Korintus 2:11, sebab siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, kemurnian moral itu penting bagi persekutuan, sebab roh Allah tidak bisa bersekutu dengan kejahatan. Berikutnya lagi, apa yang terjadi dalam rohmu? Rohmu adalah rumah penyembahan, house of worship. Penyembahan yang benar adalah suatu fungsi dari roh. Tuhan Yesus mengatakan Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia, menyembah Bapa, harus menyembahnya dalam roh, in spirit, and in truth, dan kebenaran. Penyembahan dihancurkan dengan penolakan kebenaran standar moral kesalehan. Dengan demikian akan mendukai cita Roh Kudus. Berikutnya apa yang terjadi dalam roh kita? Rohmu adalah rumah kearifan, discernment, bisa mengenali, bisa membedakan. Nah, memahami kebenaran datang melalui penerangan rohani, penerangan Roh Kudus, iluminasi Roh Kudus. Dikatakan 1 Korintus 2:10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi kalau kita mau mengenal Allah, itu perlu Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang tahu apa yang ada dalam diri Allah. Roh kita diterangi oleh Roh Kudus. Kita menjadi orang yang arif. Pada sisi lain, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, bisa memahami hikmat akan melepaskan kamu dari orang jahat, akan melepaskan kamu dari perempuan asing yang akan bisa menghancurkan dirimu. Nah, sekarang apa yang terjadi dalam jiwamu? Kata jiwa dalam bahasa Yunani itu psyche. Psyche itu asal kata dari psikologi. Jadi dalam diri manusia itu ada 3 bagian, itu roh, jiwa, dan tubuh.
Nah, jiwa itu bagian eksekutif, yaitu bagian yang mengambil keputusan. Jiwa menerima data spiritual, ya, menerima data spiritual dari indera rohani. Kemudian jiwa juga menerima data fisik, ada reseptor indera fisik. Nah, kemudian itu berkembang menjadi pemikiran, kehendak, emosi, ambil keputusan. Jadi jiwa lah yang mengambil keputusan. Nah, ketika jiwamu membuat keputusan berdasarkan arahan dari roh, maka kamu akan berpikiran rohani. Akan tetapi jika jiwamu mengambil keputusan hanya berdasar dari dorongan dagingmu, kamu akan berpikiran duniawi. Nah, ini akan menghasilkan perbudakan amoral dan kematian. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 8 ayat 6-8, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, untuk menjadi perkasa di dalam roh, kamu harus menundukkan pikiranmu, kehendakmu, perasaanmu kepada kendali Roh Kudus. Nah, sekarang apa yang terjadi dalam tubuhmu? Dengan cara yang sama, ya, roh membuka hidup kepada dunia rohani, indera fisik juga sama. Indera fisik kan ada 5. Rasa, sentuhan, penglihatan, mendengar, dan mencium, membaui. Itu membuka hidup kita kepada dunia fisik. Nah, Allah menciptakan indera fisik, selama itu berada di bawah kendali Roh Kudus, itu akan membawa kita sukacita dan kepuasan kepada kita. Nah, sasaran utama dari kemerdekaan moral adalah Allah ingin kita membaca firman Allah, menghayati firman Allah, supaya terjadi di dalam diri kita dorongan spiritual itu yang dominan, psikologis harmoni dengan roh, fisik terkendali, supaya kita menjadi orang-orang yang perkasa dalam roh, mighty in spirit, menghasilkan kehidupan seimbang dengan kemerdekaan untuk melayani orang lain dalam kasih. Nah, sasaran hidup orang Kristen adalah menghasilkan kasih. Kasih yang keluar dari hati yang suci, hati nurani yang murni, dan iman yang sejati. Kasih jenis ini hanya mungkin ketika kemerdekaan moral terjadi dalam hidup. Intisari dari kasih sejati adalah memberi. Sedangkan intisari dari nafsu adalah mendapatkan. Perhatikan baik-baik. Cinta kasih dapat selalu menunggu untuk memberi, tetapi nafsu tidak pernah dapat menunggu untuk mendapatkan. Kasih yang sejati adalah memberi kepada kebutuhan dasar orang lain tanpa motif keuntungan pribadi. Ya, jadi hati-hati yang sedang in relationship. Kalau pasanganmu minta supaya engkau menunjukkan cintamu kepadanya untuk melakukan hubungan cinta, katanya, make love, padahal belum nikah, itu bukan cinta, itu nafsu. Karena cinta kasih dapat selalu menunggu untuk memberi, tapi nafsu tidak pernah dapat menunggu untuk mendapatkan. Kenapa banyak pemuda-pemudi jatuh dalam dosa seksual, percabulan? Karena bukan cinta sebenarnya, itu nafsu. Hati-hati, ya. Nah, sekarang di mana sih ketidakmurnian moral itu bermula? Allah telah memberikan keinginan fisik yang normal kepada setiap kita. Tapi kita juga dilahirkan dengan suatu natur dosa, karena kita keturunan Adam. Di dalam diri manusia itu ada keinginan-keinginan yang berlawanan dengan Allah. Natur dosa. Setiap kali kita dapat mengobarkan keinginan fisik kita terlepas dari kendali Roh Kudus, kemudian dengan cepat akhirnya secara fisik menundukkan keinginan rohani. Nah, proses mengobarkan keinginan fisik pemberian Tuhan secara tidak benar disebut hawa nafsu. Hasilnya keinginan hawa nafsu. Nah, coba perhatikan bagian ini. Yang ideal, dorongan itu di dalam diri kita spiritualnya harus dominan, rohnya harus perkasa. Psikologis dalam harmoni dengan roh, fisik di bawah kendali. Tapi orang yang tertipu oleh hawa nafsu akhirnya menjadi sensual yang dominan. Keinginan hawa nafsu adalah kondisi jiwa di mana nafsu sensual
lebih kuat daripada keinginan rohani. Nah, ketika batas keinginan pemberian Tuhan dilanggar, nanti akan muncul rasa bersalah. Nah, sangat sering orang yang punya rasa bersalah mencoba kembali untuk seimbang, supaya spiritual dominan, psikologis dalam harmoni, fisik terkendali. Cuman akhirnya dia menyadari ia tidak bisa. Kenapa? Karena gairah seksual tidak secara otomatis kembali ke tingkat intensitas yang lebih rendah. Contoh, kalau orang ya yang sedang dalam hubungan ya dengan lawan jenis, kalau ketemu udah biasa rangkulan, nggak mungkin ketemu cuma tatap-tatapan, pengen ngerangkul, Pak. Orang kalau udah biasa ketemu ciuman, nggak mungkin ketemu cuman rangkulan, pasti pengen ciuman. Orang yang terbiasa untuk ciuman bercumbu berat sampai French kiss, nggak mungkin ketemu cuman cium biasa, cium bibir. Cipika-cipik enggak, dia pengen cium berat. Orang yang udah biasa mengikuti hawa nafsu, ingin berhubungan seks, kalau ketemu pasti pengen nge-seks. Itu namanya point of no return, hati-hati. Nafsu itu, kalau nggak dikendalikan, itu bisa menjadi orang tersebut jadi hamba nafsu. Akhirnya sensualitasnya berkuasa, lebih dominan, keinginan hawa nafsunya menguasai dia. Nah, Salomo menerangkan masalah ini ketika ia menulis ya, tentang konsekuensi anak muda yang kehilangan kemurniannya, kehilangan keberjakaannya di rumah seorang pelacur. Ya, Amsal 2 ayat 18. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut. Jalannya menuju ke arwah-arwah, segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Lanjut di Amsal 5 ayat 20. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohan yang besar ia tersesat. Perhatikan bagian yang ini. Ada suatu masalah lebih lanjut ya dalam ranah keinginan hawa nafsu, yaitu keinginan sensual terus tumbuh. Ketidakmurnian moral itu seperti lubang lumpur hisap. Semakin seorang bergumul di dalam lumpur itu, dia akan tenggelam lebih dalam. Aktivitas yang sebelum memuaskan tidak lagi memenuhi, tidak lagi memuaskan. Dia akan terus mencari bentuk kesenangan sensual yang baru. Dan akhirnya orang itu akan terus berjalan ke arah kondisi reprobasi, yaitu dia menolak kebenaran terus-menerus. Akhirnya Tuhan pun akan menolak dia. Harusnya ketika timbul rasa bersalah, dia bertobat. Tapi respon yang salah terhadap rasa bersalah membuat orang menjadi bejat akhlaknya. Dia secara psikologis mengalami delusi, menghayal. Dia pikir dia baik-baik saja, padahal dia bejat. Spiritualnya lemah. Contoh ya, soal seksual. Orang yang terlibat dalam dosa seksual, kalau dia tidak bertobat, dia akan jatuh kepada hal yang lebih dalam. Hubungan seksual kan hubungan kelamin. Tapi kalau orang diperbudak oleh hawa nafsu, bukan lagi hubungan kelamin. Ada anal seks, oral seks. Akhirnya dia nggak merasa cukup dengan satu orang, pengen main bertiga, threesome. Ada lagi ingin dipuaskan dengan alat-alat seks, toy seks. Lalu ada lagi orang yang harus dengan tindakan kekerasan dulu, sadomasochism, baru dia puas secara seksual. Dan ada lagi orang yang lebih gila lagi, hubungan seks dengan binatang. Itulah tanda orang mengalami perkembangan ke arah reprobasi. Akhirnya menjadi bejat akhlaknya. Dan manusia semua bisa ke arah itu kalau dia tidak bertobat. Kalau dia tidak mengalami kemerdekaan, tidak mengalami moral purity. Nah, seseorang yang bejat adalah orang yang telah menolak kebenaran
dan mengabaikan suara hatinya. Suara hati jadi kebal. Dan dia mempercayai dusta. Mempercayai kebohongan. Kebohongan itu, dia percaya manusia itu adalah Allah. Saya bisa menjadi Tuhan atas diri saya sendiri. Saya mau melakukan apa yang saya mau. Dan kesenangan sensual itu jadi tujuan akhir dalam hidup. Delusi, perbuatan sensual yang tidak wajar, mempercayai kebohongan, itu ditulis dalam Roma pasal 1, ayat 25-29. Perhatikan baik-baik ayat ini. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Orang yang tertipu oleh hawa nafsu akan mengalami dilema jiwa yang mendua. Ketika suara hati dilanggar karena melakukan tindakan ketidakmurnian moral, dorongan sensual terus meningkat. Dan akhirnya dorongan rohani menurun, sebab Roh Kudus telah didukakan. Sekarang pikiran, kemauan, dan perasaan jiwa ada di tengah-tengah dua kekuatan yang berlawanan. Di satu sisi jiwa ingin rohani, tapi pada sisi lain jiwa ingin sensual. Nah, kondisi ini dijelaskan oleh Yakobus 1 ayat 6-8. Hendaklah ia memintai dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati, dalam bahasa aslinya dipsukos, tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, kita mengenal istilah namanya skizofrenia. Skizofrenia itu biasanya orang awam mengatakan itu sakit jiwa. Skizofrenia itu menggambarkan kondisi ekstrim pikiran yang mendua. Ini istilah manusia. Tapi itu tidak menjelaskan penyebabnya dan bagaimana penyembuhan. Alkitab menjelaskan apa penyebabnya dan bagaimana orang bisa sembuh dari skizofrenia, dari pikiran mendua. Jika kondisi pikiran mendua dibiarkan berlanjut, Roh Kudus akan terus didukakan dan kinerja rohani akan terus berkurang. Orang di dalam kondisi ini, jiwa yang mendua, secara instingtif ya, merasakan bahwa kinerja rohaninya harus lebih kuat dari dorongan fisik. Akibatnya apa? Karena itu dia akan berusaha menebus apa yang kurang dalam hidupnya dengan usaha agamawi, menjadi orang religius. Tapi hasilnya tragis. Kenapa? Akhirnya agamawinya palsu. Pseudo-religius. Di luar nampaknya ia punya karakter rohani yang kuat, tapi ketika dibawa tekanan, keluar aslinya. Dia manifestasikan natur duniawi. Ada orang ya, bisa pandai mengajar soal kekudusan, pandai khotbah soal kekudusan, pendeta. Tapi pada saat yang sama, dia hidup dalam kenajisan. Dia berbuat najis, berbuat zina dengan perempuan yang bukan istri. Ini bahaya. Kondisi lebih lanjut, orang ya yang mendua segera berkembang dalam jiwanya pseudo intelektual yang semu, dengan kinerja rohani yang lemah, dorongan sensual yang kuat, ia mulai membantah, berdebat dengan gagasan filosofis yang ia ambil dari orang lain atau dia buat filosofinya sendiri. Paulus menjelaskan pemikiran semu ini dalam Titus pasal 3 ayat 10-11. Paulus menjelaskan bahwa mereka, orang-orang seperti itu berbantah-bantahan sebab mereka memurtadbalikan moral. Ya. Dan mereka tahu itu. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Nah, kenapa ada dua orang Kristen bisa berbeda pandangan, padahal melihat
melihat aktivitas yang sama. Bila seseorang berkembang ke arah keinginan hawa nafsu, kemudian berkembang terus melakukan tindakan yang tercela ke arah kebejatan, semakin sedikit suara hatinya berbicara. Kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama, Roh Kudus sudah didukakan, karena itu kuasa Roh Kudus untuk meyakinkan suara hati dipadamkan. Kedua, firman Tuhan ditolak, digantikan dengan penalaran manusia. Dengan penalaran manusia, tidak ada dosa yang tidak bisa dirasionalisasikan. Ngeles, cari alasan. Ketiga, nafsu sudah terbakar, maka hal-hal yang dulu membawa kepuasan sensual sekarang tidak lagi membangkitkan hasrat yang seperti dulu. Karena nafsu itu akan menghasilkan nafsu yang lebih lagi. Nah, ingat gambar tadi yang bagan soal reprobasi. Ya. Dua orang Kristen pada tingkatan tertentu ya dapat melihat aktivitas yang sama, tapi bisa respon berlawanan. Bagi orang Kristen yang satu, dia lihat aktivitas akan dilihat sebagai suatu tindakan yang mengobarkan sensualitas. Oleh karena itu, salah untuk melakukan itu. Tapi bagi orang Kristen lain, kegiatan itu tidak akan mengobarkan keinginan hawa nafsu, karena itu nggak masalah. Aku punya teman, dia biasa nonton video porno. Dan dia pernah cerita, buat dia nonton video porno itu nggak apa-apa, biasa. Bukankah ada sebagai orang Kristen juga berkata demikian? Nggak apa-apa nonton sex education, itu kan sex education. Nah, kenapa ada orang yang mengatakan itu nggak apa-apa? Itu bukan sensual. Sedangkan bagi orang yang sudah terlatih membedakan baik dan jahat, itu sensual. Ya, karena memang akan ada perbedaan. Orang yang melihat aktivitas yang sama, tapi bisa pandangannya berbeda. Kenapa? Tergantung di tingkat mana dia secara moral. Nah, bagaimana Allah menyerahkan seseorang kepada imoralitas? Hati-hati. Kalau orang terus-menerus hidup mengikuti hawa nafsunya, nanti Allah akan menyerahkan dia pada hawa nafsu. Contoh ya, bangsa Israel. Di Mazmur 106 dikatakan mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Hati-hati. Allah akan menyerahkan seseorang pada nafsunya kalau terus-menerus dia mengikuti hawa nafsu. Dalam Roma, pasal 1, setelah Allah menjelaskan bahwa manusia punya kesaksian dari natur Allah, punya kesaksian kealahan dari ciptaannya, kan tapi manusia menolak untuk memuliakan Allah, menolak untuk berterima kasih kepada Allah, mereka menjadi sia-sia dalam imajinasi mereka. Hati mereka yang bodoh digelapkan, karena itu mereka mengubah kemuliaan Allah yang kudus menjadi Allah yang bisa rusak. Allah yang bisa mengizinkan mereka untuk melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Karena itu dikatakan di ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ngeri ini. Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Hati-hati. Kalau orang terus-menerus hidup dalam kekotoran, kenajisan, melalui nafsu, terus-menerus mengikuti keinginan hawa nafsu, pada tingkatan ini maka dirinya akan menjadi mainan dari keinginan sensualnya sendiri. Kalau orang ini nggak bertobat, tidak mengalami kemenangan bersama Kristus, mengalami kemerdekaan, maka dia akan mengubah kebenaran firman Tuhan jadi dusta. Dia masih ke gereja, tapi dia tidak menyembah Allah. Hati-hati. Orang-orang seperti ini dikatakan Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Upah nafsu adalah lebih bernafsu. Upah sensualitas adalah kehancuran melalui kasih sayang hina. Kasih sayang hina itu meliputi semburit dosa homoseksualitas. Bukankah di zaman sekarang ada LGBT, gerakan LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender, atas nama cinta, in the name of love. Mereka ingin
supaya seluruh dunia boleh menerima mereka sebagai kenormalan. Tapi sesungguhnya mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Seseorang tidak dilahirkan sebagai seorang homoseks. Orang jadi homoseks karena dia memilih untuk terlibat dalam kasih sayang sodomi yang melanggar hukum Tuhan dan menjadi terlibat dalam kesensualan. Nah, kata sodomi ini di Alkitab ada asalnya, yaitu orang-orang di kota Sodom. Tempat di mana keponakannya Abraham tinggal. Lot. Lot tinggal di kota Sodom. Dan orang Sodom punya kebiasaan, yaitu apa? Laki-laki berhubungan seks dengan laki-laki. Makanya kebiasaan laki-laki berhubungan seks dengan laki-laki, homoseks, disebut sodomi, dosa sodomi. Dikatakan Roma 1 ayat 28, oleh karena itu, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, itu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukan. Aku pernah ikut sebuah seminar dilakukan oleh gereja. Namun salah seorang pembicara bilang begini, ya memang ada orang-orang homoseks karena pilihan. Tapi ada juga, walaupun sedikit sekali, orang homoseks karena faktor genetik. Nah, kalau orang homoseks karena faktor genetik, ini pembicaranya bilang gini, itu kan bukan maunya dia. Itu kan pemberian Tuhan. Nah, kalau pemberian Tuhan, harusnya dia harus menerima, it's a blessing. Apa pemberian Tuhan kok? Nah, bahaya sekali. Kalau nalar manusia udah main rasionalisasi. Jelas kitab suci menyatakan bahwa itu tindakan yang Tuhan tidak suka. Bahkan itu tindakan terkutuk. Kok bisa-bisanya di gereja orang Kristen menyetujui perbuatan yang dilarang Tuhan? Hati-hati. Kita mesti pegang standar kebenaran firman Allah. Apa yang benar menurut firman Allah, benar. Apa yang salah menurut firman Allah, salah. Jangan main rasionalisasi. Bahaya. Orang bisa mengalami kebejatan secara moral. Nah, makanya jangan heran orang-orang seperti itu akhirnya menyetujui. Bahkan ada gereja yang menikahkan pasangan sejenis kan. Karena mereka berpandangannya udah salah. Nggak pegang firman Tuhan lagi. Tidak mengakui Allah lagi sebagai standar moral kebenaran. Nah, seseorang yang bejat adalah orang yang hati nuraninya sudah mati. Dia percaya yang salah itu benar, yang benar itu salah. Dia bicara soal kemerdekaan, bisa khotbah soal kekudusan, tapi dia sendiri menjadi budak dari natur yang merosot. Pikirannya kosong dari kebenaran dan hikmat Allah. Sekalipun dia mengira dirinya bijak, padahal dia sedang mengejar kematian. Nah, pada tingkatan apapun sebenarnya kita, ya, di dalam tingkatan moral, sadari bahwa ada kemerdekaan dari dosa. Kita bisa mengalami kemerdekaan dengan pemahaman secara penuh akan firman Tuhan dan mematuhi kebenaran firman Tuhan secara penuh. Tuhan menyatakan sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku? Bagi manusia, bisa merdeka dari kebiasaan menyimpang itu mustahil. Bagi manusia, itu tidak mungkin. Tapi tidak demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Aku pernah tanya seorang yang homoseks. Gimana? Apa kamu sudah menang dengan keinginan kamu? Aduh, belum. Terus aku bilang begini. Terus sangkal diri pikul salib. Tuhan pasti memberi kemenangan. Bagi manusia mungkin sulit. Tapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin bagi Allah. Amin. Kita bisa mengalami kemerdekaan
kita tidak akan diperbudak oleh dosa terus-menerus. Kita bisa memiliki kemurnian moral. Nah, satu bagian lagi saya mau share soal bagaimana sih ketidakmurnian moral dimulai dalam hidup. Bisa jadi tahapan yang sama dialami oleh Hawa di Taman Eden, itu modus operandi setan masih dipakai untuk menipu diri kita di zaman modern ini. Nah, gimana prosesnya? Yang pertama adalah membangkitkan natural curiosity, ingin tahuan alami. Nggak ada salahnya ingin tahuan alami, sepanjang di bawah kendali Roh Kudus. Hawa bisa memenuhi rasa ingin tahunya dengan apa? Boleh makan semua pohon di tengah taman, kecuali satu pohon. Pohon pengetahuan baik dan jahat jangan dimakan. Itu pembatasan Tuhan berikan. Nah, pembatasan yang Tuhan berikan atas Hawa itu serupa dengan pembatasan yang Allah tempatkan bagi kita saat ini. Nah, kita itu jangan memperoleh pengetahuan akan kejahatan melalui pengalaman. Melainkan kita bisa membedakan dalam roh kita. Kalau itu jahat, tolak. Kan seseorang nggak perlu nyobain narkoba untuk mengetahui narkoba itu salah. Masa mesti nyobain narkoba dulu? Kan orang nggak perlu hubungan seks dulu gitu. Sebelum pranikah, harus ngalamin hubungan mencobain seks dulu. Dia bisa mengetahui bahwa yang salah itu salah dari apa? Dari firman Allah. Kalau Tuhan membatasi, itu sangat jelas ya. Itu buat kepentingan kita. Roma 16 ayat 19 dikatakan, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tapi orang dewasa dalam pemikiran. Nah, saat ini ada desakan supaya tahu, boleh dong kebebasan dong. Kebebasan akademik supaya tahu kan. Padahal Tuhan kalau udah bilang larang ya udah ikuti aja. Jangan dilanggar pembatasan. Yang kedua, modus operandi setan adalah ya tadi natural curiosity. Timbul suara hati kan. Suara hati itu sistem alarm pemberian Tuhan. Itu diaktifkan kapan aja kita mendekati kejahatan atau kalau kejahatan mendekati kita. Suara hati memberitahukan kepada kita bahwa itu salah, sekalipun orang lain mengatakan itu benar. Tanda pertama suara hati telah dibangkitkan adalah apakah ini benar atau saya lakukan. Nah, kalau kita gagal mendengarkan suara isyarat ini, kemudian biasanya orang mulai rasionalisasi. Nah, kalau mulai merasionalisasi, itu udah isyarat juga. Karena hati-hati, tidak ada dosa yang tidak dapat dirasionalisasi. Ngeles manusia. Cari alasan. Hati-hati dengan tipuan setan. Yang ketiga, pernyataan yang dilebih-lebihkan tentang pembatasan Tuhan. Setan tanya sama Hawa, bukankah Allah berkata, kamu tidak boleh makan dari setiap pohon di taman ini? Ya, dalam bahasa aslinya punya pengertian kayak gini, apakah adalah fakta bahwa Allah telah melarang kamu untuk memakan semua pohon dalam taman? Ini serangan yang diperhitungkan untuk melawan karakter Tuhan. Serangan terhadap kebijaksanaan hukum Tuhan. Dan tercapai tujuan setan itu. Hawa membela pembatasan, tapi melampaui sabda Tuhan. Nah, Tuhan kan ngomong gini, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu jangan kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi sama Hawa ditambahkan, ataupun rabak buah itu, nanti kamu mati. Nah, gara-gara ditambahin, melampaui apa yang Tuhan katakan, Hawa membuka diri bagi serangan setan. Ingat, setan itu pernah menggoda Tuhan Yesus di padang gurun. Setan kutip kitab suci. Ada tertulis, kalau kamu melompatkan dirimu ke bawah, maka Allah akan mengutus malaikatnya supaya kakimu jangan teratup pada batu. Tapi Tuhan Yesus mengutip kitab suci secara tepat, secara akurat. Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allah. Nah, jadi jika setan tidak bisa membuat kamu menyangkal firman Tuhan, setan akan menggoda kamu untuk menyimpangkan maksud dari firman Tuhan. Atau ia akan menambahkan pembatasan itu.
Padahal tidak dimaksudkan seperti itu oleh Tuhan. Waktu aku masih muda, berapa puluh tahun lalu, ada seorang tanya, kamu kerja di mana? Aku jawab, di gereja. Ini orang Kristen yang tanya, di gereja? Dia bilang, iya. Kesian ya kamu. Kenapa kesian? Ya kamu belum merasakan dunia. Nah, itu tipuan setan. Tipuan setan adalah kalau kamu ikut Tuhan nggak enak, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, itu melebih-lebihkan. Itu nggak seperti itu kan. Hati-hati, modus operandi setan kayak gitu. Yang keempat, fokus pada sensual. Dengan mendengarkan ejekan setan, kemudian pengingkaran firman Tuhan. Timbul keraguan dalam pikiran Hawa tentang apakah yang Tuhan benar-benar katakan. Mengapa Tuhan mengatakan itu? Terus dia memandang buah yang dilarang Tuhan. Memandang, terus akhirnya apa? Timbul nafsu. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatan. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buah. Jadi hati-hati ya. Kalau kamu terus-menerus memandang apa yang Tuhan larang, menghayal, menikmati, berfantasi, seksual, kamu pasti dikalah. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret, dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yang kelima, pelanggaran suara hati. Hawa mengambil buah itu memakan. Jadi dia melanggar firman Tuhan. Nah, apa kamu pernah ingat ketika kamu melanggar firman Tuhan, sadar dalam hati kamu bahwa itu salah. Mungkin kau mengharapkan Tuhan segera datang untuk menghakimi. Padahal seperti Hawa alami, Hawa sudah mengalami kematian rohani. Dia sudah jadi budak atas nafsunya. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Setiap kali kamu mengesampingkan apa yang dikatakan Roh Kudus dalam rohmu, kamu melanggar suara hati, itu jadi dosa. Dikatakan Roma 14 ayat 22, berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik itu dilakukan. Tapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Berikutnya, timbul rasa bersalah. Maka terbukalah mata Adam dan Hawa. Mereka tahu mereka telanjang, lalu mereka bersembunyi terhadap Tuhan di antara pohon-pohon dalam taman. Rasa bersalah dalam hati nurani itu sama dengan rasa sakit pada syaraf. Fungsi rasa sakit adalah memberitahu adanya bahaya, ada yang nggak beres nih. Segera harus dibuat perubahan. Kalau enggak nanti bisa ada kerusakan lebih parah. Dengan cara yang sama rasa bersalah dirancang Tuhan supaya kita mengetahui bahwa ada yang beres, nggak beres nih. Kamu sedang merusak diri. Dan cara untuk mengatasi kerusakan itu adalah kamu harus berbalik dari dosamu kepada Tuhan dalam pertobatan. Dosa menyebabkan malu dan takut. Seperti dialami oleh Adam dan Hawa ketika aku mendengar bahwa Engkau Tuhan ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kamu pernah ingat ya? Timbul rasa bersalah ketika kamu pertama kali melanggar suara hatimu karena suatu hal yang amoral. Yang ketujuh, respons terhadap rasa bersalah. Respon Adam dan Hawa itu menjahit daun pohon untuk menutupi ketelanjangan mereka. Dan akhirnya mereka menyembunyikan diri dari Tuhan. Respon mestinya kalau timbul rasa bersalah adalah yang benar, responnya benar, bertobat. Itu bisa memulihkan kita kembali memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kalau nggak bertobat, ya akhirnya kayak Adam sama Hawa, saling menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa dan Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepada aku, maka aku makan. Lalu Hawa ditanya, mengapa kamu makan buah itu? Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Respon yang salah.
menyalahkan. Respon yang benar, bertobat. Kembali kepada Allah. Nah, pertobatan yang tidak lengkap akan membawa orang kepada kompensasi agamawi, seperti jahitan dedaunan. Terhormat di depan mata orang, di depan orang masih rohani, masih menjadi orang baik, tapi dalam dirinya bobrok. Bagaimanapun kalau dia terus-menerus seperti itu memisahkan dia dari Tuhan, membawa kepada ikatan dosa, pembenaran imoralitas yang lebih besar. Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut telah menjalar bersemua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Oke, saya akhiri sampai sini dulu. Satu depan saya akan lanjutkan dengan bagaimana mengatasi, bagaimana bisa mengalahkan kebiasaan berdosa.